adalah ikutlah aku. Ya. Saya ambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 30. Ada judul kecilnya, tentunya kalau di naskah Alkitab asli bahasa Yunaninya tidak ada judul-judul kecil ini ya saudara ya. Judul kecil ini hanya untuk menolong kita untuk membaca perikop-perikop yang tertulis di Alkitab ya. Perjanjian baru baik maupun perjanjian lama. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Mulai dari 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Ingat ya, satunya S-nya huruf besar. "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, mulai ayat 27 ada judul kecil baru, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Ini konteksnya. Dari semua yang panjang tadi, kira-kira kalau disimpulkan itu gini. Ada seorang muda, kaya, dan pemimpin. Ya. Dia datang kepada Yesus, ya. Bagaimana kita bisa tahu dia muda, kaya, dan pemimpin? Kalau tadi saudara membaca bersama saya di Matius, itu cuma dikatakan orang muda yang kaya, pemimpinnya nggak ada. Tetapi cerita ini ditulis paralel oleh 3 penulis, oleh 3 murid Yesus. Ditulis di Matius, di Markus, dan juga di Lukas. Nah, khusus di kitab Lukas, di Injil Lukas, ditulis bahwa dia adalah seorang pemimpin, ya. Dia berlari-lari dan kemudian berlutut mendapat di depan Yesus untuk menanyakan sesuatu. Saudara bayangkan, apalagi di dalam tradisi Yahudi, seorang pemimpin, gak usahlah tradisi Yahudi, dimanapun ya, bos gitu ya, pakai jas ya, tiba-tiba lari-lari abis itu berlutut di depan seseorang. Mungkin seseorang yang unknown lagi gitu, yang bukan siapa-siapa gitu. Orang kan pasti langsung akan kayak, ada apa nih? Gitu ya. Kenapa? Kita melihat ada sebuah urgensi, ada sebuah ketergesaan, kebutuhan yang mendesak dari orang muda ini untuk dia tanyakan, dan mungkin buat dia hanya Yesus yang bisa jawab. Masih muda nih gue, cek ya. Kaya cek, udah punya kekayaan nih, oke. Pengaruh, yes udah punya. Tapi ternyata dengan semua yang dia miliki, dia merasa masih ada checklist yang belum dicek nih sama dia.
Apa checklist itu? Ternyata yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus adalah, apakah yang harus, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ini membawa saya kepada poin kita yang pertama. Hari ini saya cuma kasih 4 poin, saudara. Poin saya yang pertama, bahwa sebagian besar orang ingin hidup kekal. Mungkin saudara tanya, masa sih Ri? Emang pernah nanya, pernah survei? Ini bukan sebuah survei besar, tetapi di Amerika pernah diadakan survei beberapa tahun lalu menanyakan soal apakah orang percaya akan kehidupan kekal. Sebagian besar orang, terlepas dia punya agama apapun, menjawab percaya akan kehidupan setelah kematian. Bahkan ateis, saudara. Ya, jangan pikir ateis kan nggak percaya Tuhan. Dia mungkin tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya setelah hidup yang sekarang akan ada hidup yang berikutnya gitu. Anak muda ini pun sadar akan hal itu. Dia tahu bahwa 3 hal yang tadi, yang checklist itu nggak akan bertahan selamanya. Dia nggak akan terus muda, akan jadi tua. Waktu dia meninggal, kekayaannya dan kekuasaannya pun tidak akan dia bawa gitu. Jadi checkbox next yang dia tanyakan kepada Tuhan, gimana sih gue dapat hidup kekal? Ya, dia bertanya di ayat 16-nya, dia bilang, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, kalau saya jadi Yesus ya saya tersipu malu. Tapi ternyata kalau saudara perhatikan, responnya Yesus ini agak tanda kutip saya bilang aneh. Kesannya Tuhan Yesus tuh menolak dikatakan baik. Karena begini saudara, tradisi Yahudi zaman dulu, menjadi seorang rabbi, menjadi seorang rabi, pengajar, guru, itu adalah sebuah penghormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang di dalam culture Yahudi. Dan mereka percaya di atas guru itu hanya ada Tuhan yang mengajar langsung kepada umat Israel. Jadi nggak ada lagi tuh menjadi guru itu udah pol gitu ya. Jadi kalau bilang guru yang baik itu di atasnya lagi. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sedang ngingetin dengan pertanyaannya dia sedang menguji anak muda ini. Dia bilang, kamu tahu kan bahwa manusia nggak ada yang baik. Kamu bilang saya yakin dia waktu itu menghadap Yesus bukan karena dia tahu Yesus itu Tuhan. Dia pikir Yesus ini guru manusia ya. Kalau kamu bilang aku yang manusia ini baik, come on. Kita tuh gak ada yang baik loh, cuma Tuhan yang baik. Di Roma 3 ayat 10-12 dikatakan, ini Paulus yang menulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gak ada perbuatan baik apapun yang bisa bikin kita layak di hadapan Tuhan. Ya, dan ini membawa pada poin yang kedua. Bahwa kehidupan kekal itu sama sekali bukan usaha kita. Amin? Amin. Dia tanya di ayat yang ke-17, apa yang harus kuperbuat? Ibaratnya kalau mungkin bahasa sekarangnya, gue harus ngapain lagi sih guru? Apalagi nih gue harus ngapain? Mungkin berendam di Sungai Yordan mungkin ya. Harus ke Gunung Sinai naik turun 7 kali mungkin ya. Ini interpretasi saya gitu ya. Jadi dia yang dia tanyakan itu usaha, perbuatan. Ya, dan Yesus dia adalah Tuhan. Ya, tentunya dia tahu apa yang ada di dalam pikiran anak muda ini ya. Dia mau nguji lagi. Kalau gitu lakukan perintah Tuhan. Waktu itu tentunya hukum Taurat. Tapi lucu yang diambil Yesus itu tidak 10 perintah. Dia ambil setengah bagian yang mengatur kehidupan antara sesama manusia. Jadi dia katakan, oke, saya lihat dulu ya. Dia katakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, ya.
Karena dia tahu harusnya waktu dia katakan ini kepada anak muda itu akan mulai mikir dan mungkin langsung berpikir, iya ya, kayak gue nggak suci-suci amat gitu ya. Tapi reaksi anak muda ini, saudara-saudara, dia bilang dengan pedenya ya, semua itu sudah kuturuti. Apalagi yang harus aku perbuat ya. Saya melebih-lebihkan ya, kesannya sombong. Mungkin dia akan dengan takut-takut gitu. Semua udah kuturuti guru, apalagi sih harus ngapain lagi gitu. Karena di situ juga membuktikan bahwa anak muda ini benar-benar gak ngeh. Konsep tentang kebaikan, bahwa kehidupan kekal itu gak bisa diperoleh dengan usaha, dia gak ngerti sama sekali ya. Dan kemudian kita lihat jawaban Yesus ya. Oke. Ayat 21-nya, Yesus tuh kasih jawaban, oke deh ya. Kalau memang gitu, kalau misalnya kamu merasa semua udah turutin, gini deh. Nah baru kali ini Yesus kasih the real answer. Jawaban yang sebenarnya atas pertanyaan anak muda ini. Dia bilang, jualah hartamu, ya kan? Jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Mungkin banyak orang kalau baca ayat ini saudara, fokusnya tuh pada bagian yang pertama. Jualah milikmu, bagikan kepada orang miskin, ya. Tapi sebenarnya ini bukan soal harta saudara. Yang utama itu ada di bagian terakhir justru. Yang Tuhan Yesus minta dari anak muda ini bukan soal dia jual harta. Dia minta datanglah kemari ikutlah aku. Kenapa Yesus mention soal harta? Karena Yesus tahu betul khususnya bagi anak muda ini yang ada di pikirannya, yang menjadi dunianya dan identitasnya adalah hartanya. Ya, berhalanya, idolnya. Karena itu Tuhan Yesus minta jual harta. Dia mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih. Sedihnya kenapa saudara? Karena banyak hartanya. Ya, bukan soal dia banyak hartanya salah di hadapan Tuhan, enggak. Tapi dia enggak mau melepas hartanya untuk ikut Yesus. Masih ada enggak harta ya dalam tanda kutip yang sulit kita lepaskan untuk mengikut Yesus? Mungkin karir. Ya, aduh saya sibuk banget kerja nih, aduh nggak ada lah persekutuan gereja-gereja, aduh bangun pagi aja doa udah nggak sempet nih, soalnya mesti ngejar kantor kalau nggak macet gitu ya. Keluarga mungkin, anak itu berkat, tapi apakah anak Anda jadi yang segala-galanya dalam hidup Anda sehingga sulit mengikuti Yesus? Atau mungkin koneksi ya, aduh aku kenal Bapak A, B, C ya, kenal Ibu D, E yang hidup gue safe deh kalau kenal dia gitu. Kalau itu diambil dari saudara, saudara gampang gak? Dan ini poin yang ketiga, bahwa hidup yang kekal adalah bertobat dan mengikut Yesus. Kita tuh gak bisa ngikut Yesus tanpa pertobatan ya saudara ya. Bahwa pertobatan itu adalah bukan hanya action dosanya yang berhenti, tetapi kita merubah dasar pikiran kita terhadap kehidupan yang dosa dan bukan dosa. Ya. True repentance is a daily turning of the soul further and further from sin, and a daily turning of the soul nearer and nearer to God. Artinya pertobatan sejati adalah apa yang kita lakukan setiap hari dalam usaha untuk semakin jauh dari dosa. Tetapi pertobatan juga adalah usaha kita setiap hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Percaya ya? Amin ya? Ada amin. Tapi kemudian Tuhan mengakhiri dengan, bagi manusia hal ini gak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, itu maksudnya gak mungkin lo bisa masuk surga hanya karena usaha lo sendiri. Yang bagi Allah segala sesuatu mungkin, akan mungkin kalau engkau hidup dalam kasih karunia Allah yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu
Tuhan Yesus tutup dengan itu. Jadi kembali bukan soal jual harta ya Bapak Ibu Saudara, bukan soal tindakannya apa, tetapi soal kehidupan yang berbalik dari dosa ya. Dan ini bagian terakhir ya. Di situ ayatnya yang Matius 19 sampai 23 26, Petrus tuh nanya. Dan saya merasa saya relate banget sama Tuhan Yesus, sama Petrus, Karena Petrus bilang, "Tuhan, kita udah ninggalin keluarga kita loh. Upahnya apa?" Ya. Saya rasa kalau saya ada di situ saya tanya juga hal yang sama, Saudara ya. Kita manusia itu biasa berpikir transaksional, ya enggak? Kalau gue kasih lo ini, berhak dong lo kasih balik apa gitu ya. Masa gue kasih tangan kosong, habis itu gue doang yang ngasih, gue gak dapet apa-apa gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ya Petrus nanya, apa dong upahnya? Nah, buat saudara yang mau tahu upahnya, ini dia bagian terakhir. Upah mengikut Yesus, kehidupan kekal yang berbuah, dan upah yang terbesar adalah Yesus sendiri. Dari mana tahu bahwa upahnya itu kehidupan kekal, berbuah dan Yesus sendiri? Baca di ayat yang ke-29. Bukan hanya berkat materi, tapi berkat-berkat rohani. Sukacita, damai sejahtera, keluarga rohani, keluarga yang Anda punya, kehidupan yang aman damai dalam Tuhan, itu adalah berkat yang terbesar. Dan tentunya kehidupan kekal, Yesus juga mention, ini upahnya nih, kehidupan kekal. Dan upah yang terbesar Yesus sendiri itu kita bisa baca, ini kisah di Kejadian 15 ayat 1 Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan upahmu akan sangat besar, tetapi jelas banget di bahasa Inggris versi NIV. After this the word of the Lord come to Abram in a vision. Do not be afraid Abram, I am your shield, your very great reward. Amin. Jadi sekali lagi terakhir saya kasih konklusi hari ini, 4 poin yang saya sharing. Bahwa Anda dan saya pasti ingin hidup kekal, yes? Cek ya. Hidup kekal bukan usaha manusia, cek. Hidup kekal artinya bertobat mengikut Yesus, cek. Dan upah mengikut Yesus, hidup kekal berbuah dan Yesus sendiri, cek.